Selamat pagi kepada Bapak dosen dari Helmi. Perkenalkan, nama saya Cezia Dia Maulinda Simatupang dengan NIM 19040292. Terima kasih kepada Bapak karena dapat memberikan kesempatan kepada kami untuk menjelaskan tentang gerbang logika dan juga dengan saya praktekkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang digital resistor logic dan juga digital transistor logic. Dengan DRL kita menggunakan gerbang AN dan juga gerbang OR. Lalu juga kita memakai DTL yaitu digital transistor logic, yaitu kita menggunakan gerbang NAND, gerbang NOR dan juga gerbang NOT. Nah, di sini bedanya adalah kalau DRL dia tidak memakai transistor, sedangkan dia DTL memakai transistor. Untuk komponen yang kita gunakan yaitu adalah 1N407 yaitu dengan dioda 1N407, lalu dengan baterai dengan tegangan 12 volt, lalu transistor bipolar dengan kode BC548, dan juga kita menggunakan LED green, lalu kita menggunakan resistor, lalu kita menggunakan switch SPDT yang dengan menggunakan 2 input, lalu terminal default yaitu untuk jadi kita dapat menggunakan terminal A, terminal B, terminal VCC dan juga terminal min VBB, dan juga jangan lupa kita menggunakan ground. Yang pertama adalah dengan rangkaian N. Di sini N memiliki 2 terminal yaitu terminal A dan terminal B. Terminal dihubungkan dengan dioda, lalu dioda kita hubungkan dengan resistor dan juga kita hubungkan dengan VCC, maka akan dihasilkan output N. Nah, jika kita runkan, maka jika switch-nya 0, switch A adalah 0 dan juga switch B adalah 0, maka gerbang AN adalah 0. Jika switch A adalah 0 dan switch B adalah 1, maka gerbang N tetap 0. Jika switch A adalah 1 dan switch B adalah 0, maka output gerbang N tetap 0. Nah, jika gerbang A dan gerbang B sama dengan 1, maka output yang dihasilkan adalah 1 sehingga LED akan hidup. Lalu gerbang N kita sebut juga dengan gerbang DRL yaitu digital logic resistor logic. Lalu yang kedua kita menggunakan gerbang NAND. Di sini sama seperti N. Gerbang terminal yaitu terminal A dan terminal B dihubungkan dengan dioda. Lalu dioda kita hubungkan dengan dioda dan juga dengan resistor. Resistor kita hubungkan dengan VCC dan resistor, sedangkan dioda kita hubungkan resistor dengan transistor, maka akan menghasilkan output gerbang NAND. Nah, di sini kita coba runkan. Jika switch A adalah 0 dan jika switch B adalah 0, maka gerbang NAND akan menghasilkan output 1. Maka LED akan hidup. Jika gerbang A adalah 0 dan gerbang A adalah 0 dan gerbang B adalah 1, maka switch NAND akan hidup dan akan menghasilkan LED hidup. Nah, jika switch A adalah 1 dan switch B adalah 0, maka NAND juga akan menghasilkan input 1. Nah, jika switch A sama dengan 1 dan switch B sama dengan 1, maka NAND akan menghasilkan output 0 dan dia menghasilkan low. Sehingga NAND ini kita harus sebut juga dengan rangkaian DTL yaitu digital transistor logic karena menggunakan transistor di dalamnya. Lalu yang ketiga kita adalah gerbang OR. Di sini sama, kita hubungkan 2 terminal yaitu terminal A dan terminal B kita hubungkan dengan 2 dioda dan dioda kita hubungkan dengan 1 resistor dan juga dengan ground. Nah, jika kita runkan, jika switch A dan switch B adalah 0, maka gerbang OR menghasilkan output low yaitu 0 dan LED tidak hidup. Jika switch A adalah 0 dan switch B adalah 1, maka akan menghasilkan LED 1 dan juga LED-nya akan hidup. Jika switch A adalah 1 dan switch B adalah 0, LED akan menghasilkan nilai 1 dan LED akan hidup. Sedangkan jika switch A adalah 1 dan switch B adalah 1, maka gerbang OR akan menghasilkan nilai 1 dan gerbang tersebut dan LED tersebut akan hidup. Lalu gerbang OR ini disebut dengan digital resistor logic karena tidak menggunakan resistor di dalamnya. Lalu yang keempat adalah tentang gerbang NOR. Di sini sama kita menggunakan 2 input yaitu terminal A dan terminal B.
terminal A dan B kita hubungkan dengan dioda, lalu dioda kita hubungkan dengan resistor dan resistor, lalu kita hubungkan dengan transistor dan hubungkan ke resistor, maka akan menghasilkan gerbang NOR. Nah, jika kita mencoba tabel kebenarannya, yaitu jika switch A adalah 0 dan switch B adalah 0, maka akan menghasilkan nilai LED adalah 1. Jika switch A adalah 0 dan switch B adalah 1, maka gerbang NOR akan mati dan tidak menghasilkan LED sama sekali. Lalu switch A adalah 1 dan switch B adalah 0, maka LED akan mati dan tidak menghasilkan hidup, atau LED-nya tidak hidup. Nah, jika switch A adalah 1 dan switch B adalah 1, gerbang NOR tetap mati karena menghasilkan output dengan 0. Nah, di sini NOR ini disebut dengan gerbang DTL, yaitu digital transistor logic karena menggunakan transistor. Lalu yang kelima adalah gerbang NOT. Nah, di sini gerbang NOT hanya menggunakan satu input, yaitu terminal A. Nah, terminal A ini kita hubungkan dengan dioda, lalu dioda dihubungkan dengan dioda dan juga dengan resistor. Resistor kita hubungkan ke VCC, dan juga VCC kita hubungkan dengan resistor, dan juga dengan dioda dihubungkan dengan transistor, maka menghasilkan output NOT. Nah, di sini jika kita mencoba untuk memerankan, jika switch-nya 0, switch A 0 dan switch B 0, maka gerbang NOT akan menghasilkan nilai 1 dan LED akan hidup. Jika switch A adalah 0 dan switch B adalah 1, maka NOT akan menghasilkan nilai 1 dan LED akan hidup. Jika switch A adalah 1 dan switch B adalah 0, maka LED akan mati karena menghasilkan nilai output adalah 0. Jika switch A adalah 1 dan switch B adalah 1, maka gerbang NOT akan mati karena karena outputnya adalah 0 dan low. Nah, sekian merupakan presentasi tentang praktikum tentang gerbang logika yang kita menggunakan DTL dan juga DRL. Sekarang kita masuk ke 7 segment. Di sini 7 segment kita menggunakan komponen logic toggle, lalu kita ada gunakan button, dan juga kita menggunakan IC yaitu IC 4511, generator DC, lalu 7 segment common cathode, dan juga kita menggunakan ground. Nah, di sini logic toggle kita hubungkan ke empat-empatnya, yaitu 4 button, lalu masing-masing button dihubungkan ke logic toggle, lalu button masing-masing juga dihubungkan ke 4 input IC, lalu IC outputnya semua kita hubungkan ke 7 segment common cathode, lalu output dari 7 segment common cathode dihubungkan ke ground dan juga dihubungkan ke salah satu input IC, sedangkan generator DC kita inputkan ke input IC. Nah, di sini jika kita run, jika logic toggle bernilai 0, maka walaupun kita memencet semua button, maka nilai akan 0 karena logic toggle bernilai 0 itu adalah low. Nah, jika kita menggunakan logic toggle bernilai 1 di sini, jika button pertama dipencet atau ditekan, maka nilai yang dihasilkan adalah 1. Jika button yang kedua ditekan, maka nilai yang dihasilkan adalah 2. Jika logic toggle 1, jika button 1 dan 2 yang ditekan, maka akan menghasilkan nilai yang ketiga. Lalu, jika kita menekan button yang ketiga, maka akan menghasilkan nilai 4. Jika kita menekan button yang pertama dan button yang ketiga, akan menghasilkan nilai 5. Jika menekan button yang kedua dan button yang ketiga, akan menghasilkan nilai 6. Jika menekan button yang pertama, kedua, dan ketiga, akan menghasilkan nilai 7. Kita menekan button yang keempat, maka akan menghasilkan nilai ke-8, yaitu yang terakhir adalah jika kita memencet button yang pertama dan yang keempat, kita akan menghasilkan nilai yang ke-9. Nah, demikianlah 7 segmen yang dapat saya sampaikan, dan juga dengan gerbang logika yang tadi sudah saya sampaikan. Saya mohon maaf jika saya memiliki kesalahan ataupun apapun yang salah di dalam apa yang saya presentasikan, karena kita sama-sama belajar untuk menimba ilmu yang lebih baik lagi ke depannya. Saya berterima kasih kepada teman-teman dan juga ataupun Bapak dosen yang sudah memberikan waktunya untuk melihat presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.